Haleluya. Hari ini kita akan membahas topik tentang pembenaran. Dalam hidup ini kita semuanya seringkali merasa diri kita mungkin benar. Bahkan dengan orang lain kita berkata, kamu yang salah, aku benar. Artinya tidak ada sebuah standar, karena masing-masing punya pendapat sendiri. Tapi dalam sebuah hukum atau sebuah peraturan, dalam sebuah negara atau sebuah perusahaan, mereka punya sebuah standar, di mana yang disebut sebuah kebenaran adalah menurut standar mereka, SOP mereka. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan pun juga sama. Kita mungkin merasa diri kita benar, tapi standarnya adalah Tuhan. Karena itu, yang paling penting dalam kehidupan kita, dibenarkan atau sebagai orang benar, bukan menurut pikiran kita, tapi menurut standar Allah dan pemikiran Allah. Jika Allah menyatakan engkau benar, maka engkau pun benar. Tapi jika Allah mengatakan engkau tidak benar, walaupun engkau berpikir bahwa engkau sudah begitu salehnya, begitu hidupmu sudah baik, tapi tetap dinyatakan tidak benar. Jadi pembenaran adalah hasil daripada Allah. Kalau Allah menyatakannya. Di dalam Roma pasal 3 ayat 26 dikatakan di sini. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Dia membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Di dalam Injil, di dalam keyakinan iman kita, firman Tuhan mengatakan bahwa orang bisa dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Yang tidak percaya kepada Yesus, Allah tidak membenarkannya. Sebuah hal yang mungkin susah untuk dipercaya, tapi itu adalah sebuah kebenaran dalam firman Tuhan yang dibagikan. Jika demikian, ayat 27, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Kembali lagi, bukan perbuatan, karena perbuatan manusia itu pada dasarnya tidak sempurna. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan seluruh hukum. Karena itu, dinyatakan tetap tidak benar, tidak sempurna. Karena Allah itu kudus, Allah sempurna. Sedangkan manusia tidak bisa melakukan hukum dengan sempurna. Jadi perlu yang namanya iman kepada Kristus, kepada Yesus, baru dia dibenarkan. Atau adakah Allah hanya untuk Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, bersunat karena iman. Tanpa iman kepada Yesus, sunatnya nggak berarti. Maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Jadi yang penting adalah iman di dalam Yesus. Jadi kembali bahwa pembenaran adalah inisiatif dari Allah, keputusan Allah, dan hak Allah, dan pertimbangan Allah. Di dalam Roma pasal 4 ayat 2. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Artinya bahwa Abraham pun, mungkin menurut orang Abraham adalah orang yang saleh, tapi dia tidak punya kebanggaan bahwa itulah yang membuat dia dibenarkan di hadapan Allah. Mungkin di pandangan orang lain, dia nampak lebih baik, tapi tidak di hadapan Allah. Karena Allah tidak mengukur pembenaran seseorang berdasarkan perbuatannya. Karena Allah tahu manusia itu tidak ada yang benar pada dasarnya. Pasti ada sesuatu hal yang salah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci ayat ketiga, Roma pasal 4 ayat 3. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abraham percaya kepada Allah, baru diperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi ketika engkau percaya kepada Tuhan, yang saat ini Tuhan telah menyatakan diri dalam pribadi Yesus, ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Tapi sebaliknya, perbuatan kamu, sehebat apapun, seusaha maksimal apapun, tanpa imanmu kepada Allah, kepada Yesus, tidak akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Lalu kalau kita berbuat benar, kita menjaga kesalahan kita, untuk apa semuanya itu? Ayat keempat, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah.
tetapi sebagai haknya. Jadi kita bekerja, nanti ada upah. Karena itulah kita berusaha hidup saleh, berusaha hidup benar, berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan, berusaha menyenangkan Tuhan. Sebenarnya bukan untuk dibenarkan, tapi untuk memperoleh upah. Karena upah yang Tuhan janjikan itu banyak kepada pribadi-pribadi. Nah, masing-masing nanti dikumpulkan poinnya sebagai upah. Kita berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah, menyenangkan Tuhan, melakukan kewajiban kita di hadapan Tuhan, mengerjakan tugas panggilan kita di hadapan Tuhan. Bukan untuk dibenarkan. Dengan iman kita, dengan percaya kita kepada Tuhan, dan kita menjadi hambanya, menjadi anaknya, menjadi umat pilihannya, kita dibenarkan. Tapi ketika kita bekerja, beraktivitas untuk Tuhan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nanti kau akan mendapatkan upahnya. Jadi saudara, bekerja bukan untuk dibenarkan, bekerja di hadapan Allah adalah untuk upah kita di hadapan Tuhan. Tentu saudara juga mau upah kan? Bekerjalah, lakukan kewajiban saudara di hadapan Tuhan dengan baik. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, ayat kelima, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang-orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi kembali lagi, ketika kita percaya kepada Tuhan, iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Bersyukurlah saudara yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, karena saudara dibenarkan di hadapan Tuhan. Saudara tidak bisa berdiri atau berargumentasi di hadapan Tuhan dengan segala kesalahan saudara. Nanti kalau Tuhan menjawab, kalau aku nyatakan kamu tidak benar, mau apa? Jadi kalau aku menyatakan kamu benar, karena kamu percaya kepada Yesus, tidak ada sesuatu pun yang bisa menggugurkan keputusan itu. Karena memang Allah telah berfirman, orang yang percaya kepada Yesus, apa yang dilakukannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Maukah saudara percaya kepada Yesus supaya hidup saudara dibenarkan? Atau saudara mau bertahan dengan kelakuan dan kehidupan saudara, dengan kesalahan saudara, tapi tidak ada sesuatu pun yang menggaranti bahwa saudara akan diperhitungkan sebagai orang benar? Bila ini boleh menjadi perenungan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, dibenarkan